pertama soal panen raya di Parigi Motong yang mungkin nanti akan jadi penunjang pangan di selama pandemi. Terkait ketahanan pangan, pangan itu seperti apa? Ya, jadi memang terus terang kita bersyukur kepada Allah bahwa produksi padi kita ya tahun ini itu sudah surplus ya. Surplus itu sampai 90.000 ton. Dan itu terbesar surplusnya dari kontribusi dari Parigi Motong. Ya, Parigi Motong. Nah, ini sampai ke 3 bulan ke depan itu insya Allah kita masih sangat tercukupi. Jadi itu khusus padi, ya padi. Yang lain-lain juga alhamdulillah, ya kita juga ikan dan sebagainya, alhamdulillah cukup di pasaran cukup, produksinya juga cukup. Jadi di daerah lain ada keluhan tentang kelangkaan pangan, ada kekurangan beras dan sebagainya. Kami Parigi Motong justru alhamdulillah kelebihan. Ini sebenarnya maksudnya Pak Bupati sebenarnya akan memperlihatkan kepada seluruh masyarakat luar bahwa Sulawesi Tengah khususnya Parigi Motong itu sekarang lagi dengan berlimpah-limpah tanaman pangannya, padi khususnya seperti itu. Jadi ya sekali lagi terima kasih buat masyarakat petani Parigi Motong tetap bisa mempertahankan ya, produksi berasnya dan cukup eksis dan berkontribusi yang terbesar terhadap produksi beras di Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Ya. Pak Gub, perihal COVID, ya. Mendekati Ramadan ini kan ya. makin banyak kegiatan keagamaan yang mungkin akan dilakukan. Ya. Pemerintah provinsi melakukan apa? Saya kira itulah saya katakan tadi, insya Allah besok saya akan keluarkan instruksi kepada seluruh bupati wali kota agar kita betul-betul melaksanakan apa yang sudah diberikan petunjuk atau edaran dari Menteri Agama. Ya. Di dalam edaran Menteri Agama itu ada 13 kalau tidak salah, 13 poin itu minta untuk betul-betul dilaksanakan. Ya, antara lain itu tidak boleh ada ibadah, ya. Apakah itu ibadah tarwih, ibadah sembahyang atau apapun. Tidak boleh ada kegiatan di masjid. Kalau toh mau ibadah semua di rumah dengan keluarga sendiri. Jadi sebisa-bisanya mudah-mudahan tidak dilakukan di masjid. Kalau saya menggarisbawahi yaitu ditutup masjid itu. Jadi memang sekarang ini banyak beralasan begini. Wah itu azan. Azan jadi karena azan itu kan memanggil kita untuk sembahyang. Iya, azan itu hanya sekedar peringatan buat kita masyarakat Islam waktu bahwa sudah datang waktu untuk sholat. Selanjutnya silakan sholat di rumah masing-masing. Bukan itu alasan kemudian untuk datang ke masjid, mengajak orang, memprovokasi orang, ayo datang ke masjid untuk sembahyang. Sementara di satu sisi pemerintah sudah mengimbau itu, jangan melakukan itu karena maaf ya, kita kan tidak tahu siapa yang bawa carrier, siapa ini yang ada penyakit ini. Akhirnya nanti jangan sampai kita saling tuduh-menuduh. Jangan saling hanya kita mencurigai. Akhirnya jadi lebih tidak bagus gitu loh. Jadi lebih bagus kita hindari. Pak Gub, melihat trending positif di Sulawesi Tengah merah atau seperti apa? Urusan zona merah atau tidak atau ya misalnya kasarnya PSBB ya menuju ke PSBB itu ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak? Itu banyak sekali syarat-syarat itu. Misalnya ada kajian akademis, ada hasil penelitian epidemiologi, ada tingkat kematian, ada tingkat penyebaran dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat itu persyaratan itu sepertinya Sulawesi Tengah masih jauh dari itu. Nah untuk itulah saya katakan tadi, ya ini tinggal memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk semua kita disiplin gitu loh. Nah kalau semua masyarakat Sulawesi Tengah itu disiplin, seperti contoh kemarin saya bikin beras pasar mobile ya. Nah, saya ancam yang menjual dan yang membeli kalau tidak pakai masker jangan dilayani. Nah, jadi itu salah satu pendidikan, mengedukasi masyarakat supaya mereka juga menjaga diri supaya tidak terkontaminasi dengan virus-virus COVID itu. Oke.